Ini Oke. waru apa ini? Taiwan juga mas. Taiwan, ya? Baru Taiwan. On the rock. On the rock lagi mas. Pernah di ground? Ini di ground mas. Ini juga apa ya, dulu kan cuma setek. Akarnya ya cuman jelek tuh mas. Saya ya udah saya naikin batu aja mas. Saya kasih on the rock gitu mas. Iya. Berarti alasan untuk dipasang di batu misalnya itu karena akarnya kurang bagus untuk dibuat formal gitu biasanya. Iya mas. Kalau akar itu mumpuni untuk pohon formal, saya tetap milih nggak saya taruh atas batu mas. Oke. Ya karena ini akarnya nggak bagus ya udah saya taruh sini aja mas. Oke. Apa target awal ketika mulai pembibitan, mulai nyangkok, kemudian di ground itu selalu ingin bikin formal gitu kalau Mas Ben. Kalau saya iya, terus ini tuh juga mas, awal-awal saya dulu belajar bikin bonsai. Saya waktu itu belum memperhatikan akar itu keliling atau enggak. Waktu itu saya belum ngerti kayak gitu mas. Terus terang Asal tanam. iya, dulu saya asal tanam. Semakin kesini kan kita terus tahu tuh mas, pohon itu kalau misal mau bikin pohon natural, formal ya kalau bisa pondasinya, akarnya harus kokoh itu mas, bagus. Makanya semakin kesini saya yang pertama program akar dulu mas. Iya, jadi kalau ini memang pohon udah lama mas ini. Kalau di video sebelumnya kita banyak bahas programan Mas Ben di Kebun ground ya, ya. iya, Nah, kebun. yang untuk di pot udah banyak juga Mas Ben. Ya ada tapi nggak banyak karena yang udah bagus-bagus udah pergi dulu mas, udah laku mas. Udah laku, ya. Saya petani itu kadang kesisaan barang-barang seadanya mas, Oh, gitu mas. Iya. Oke. Oh. Nah, sekarang kita ngomong tentang perantingan waru Mas Oke, Ben. ya. Nah, kadang yang sering ditanya, misalnya teman-teman baru nanam dari stek atau cangkok, oh ini kok gimana cara biar rantingnya banyak? Biasanya pertanyaannya gitu, atau gimana caranya biar daunnya kecil? Nah, gimana Mas? Yang pertama itu kan tetap kita melakukan pengepresan dulu tuh mas. Kita press, nanti kita Sebentar, Ya. ngepres itu kalau ukurannya udah sesuai? iya Atau sesuai sesuai targetnya. target? Misal saya pengen targetnya itu sebotol aqua misalnya, itu baru saya press. Tapi sekali Untuk cabang atau batang? Untuk cabang ya? batang utamanya. Batang utamanya, Iya, oke. sebelum kita ngeluarin cabangnya kan kita press dulu tuh mas. Oke. Setelah itu, tapi ngepres pun kita harus lihat titik mata tunasnya itu besok yang mau dipakai yang mana. Nah, setelah kita press, kita cari cabang 1-2. Dan kalau bisa cabang 1-2 itu zigzag mas, sebaiknya. Jangan sejajar, Oke. mas. Sebaiknya zigzag gitu. Terus setelah itu kan kalau ada pertanyaan biar cepat banyak rantingnya atau rapat itu tetap melakukan pengepresan mas. Misal satu cabang kita los, nantinya akan kita press, Kita press. baru pecah. Itu juga untuk menumbuhkan tahapan lah mas, dari besar kecil kecil kecil. Oke. Jadi Berarti dipotong, nanti disisakan beberapa mata tunas Iya. untuk lanjutannya. betul gitu ya? iya, paling enggak sisakan 2 mas Sisakan kalau dua. saya. Oke. Setiap pemotongan ukurannya udah sesuai target. Jelas udah proporsi dulu proporsional. baru kita Baru potong. dipotong. Iya mas. Oke. Jadi itu tahapannya dipotong, Iya. dipres. seperti itu. Betul mas, gitu. Nah ini untuk waru Taiwan yang ini kan Iya. di batu agak meliuk juga. Nah ini saya lihat ada kawat juga udah lagi sedang dikawatin, terus Iya. kemudian ada yang ditarik-tarik. Ada yang juga. ditarik ini ya mas kenapa, ya. Ini kan karena saya nggak memungkinkan untuk saya pasang kawat. Kawat yang besar. Iya, karena yang pertama takut nyenggol tunas-tunas mas. Oke. Jadi ini menurut saya salah satu cara mas, Iya. untuk narik ini ke bawah. Ada sih sebenarnya alatnya mas, namanya tracker itu mas. Tracker. Iya, kebetulan saya habis trackernya. Ini saya tarik gini, nanti kalau pohonnya udah subur banget, ini nanti nggak balik kok mas. Ini kemarin juga sebagian saya tarik-tarik gini, udah saya lepas bagian Kira-kira mas. berapa lama ya Mas Ben? Kalau- Untuk dia nggak balik lagi. Kalau berapa lama itu sebenarnya tergantung suburnya mas. Tergantung subur. Iya, tapi kemarin saya yang itu 2 bulan udah nggak balik mas. Wong saya mau berangkat ke pameran udah saya lepas anteng, dia nggak balik lagi mas.
Kalau nggak pakai kawat bisa pakai tali juga mungkin. Bisa mas. Atau apapun. Kabel tis itu enak mas. Kabel, oke. Kabel tis yang ditarik itu enak banget malah. Nah, untuk tahapan perantingan, Ya. Mas Ben. Biasanya Mas Ben nyebutnya gimana? Apa? Habis cabang, anak cabang, ranting, tahapannya nyebutnya biar kita sepakat dulu. Kayaknya enak cabang, anak cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting, terus cicit ya. Berarti sama seperti saya. Saya gitu enaknya mas. Berarti saya juga penyebutannya seperti itu mas. Sepakat gitu ya mas. Oke. Nah untuk pembuatan anak cabangnya mas Ben, berarti tadi ketika cabang ini dilos, udah sesuai ukurannya dipotong. Potong. Nah kemudian misalnya muncul 2 atau 3 mata tunas, tiga-tiganya dipakai atau hanya 2? Bisa aja mas, bisa aja. Ini kalau diperhatikan, ini saya pakai 3 anak cabang. Oke, coba Bisa saya zoom. sebenarnya untuk pakai 2 anak cabang atau 3 anak cabang itu kalau saya lihat kondisi pohon mas Is. Oke. Kalau kondisi pohonnya dengan 3 cabang masih bisa untuk diatur cabangnya untuk menemukan dimensi yang enak, kita pakai aja daripada dibuang. Tapi kalau pakai 3 itu ternyata terlalu mas, kebanyakan ya kita buang. Paling nggak sisakan 2. Ini saya pakai 3 mas. Oke. Ini pakai 1, Anak 2, cabangnya ya. 3. Anak cabangnya pakai 3 ini. Ini pakai 2. Ini sama ini doang. Dan kalau bisa kan zigzag mas ya. Ini terus ini sini. Backgroundnya pun kalau bisa zigzag juga. Ini backgroundnya. Untuk tahapan perantingan. Nah, biasanya teman-teman yang baru mulai punya bahan setekan, cangkokan, baru tumbuh misalnya, anggap aja ukuran cabang udah proporsional misalnya seperti itu. Nah, untuk tahapan membuat perantingan gimana, Mas? Oke, kalau saya prinsipnya kita bikin perantingan itu sama kayak kita bikin body mas. Alurnya harus jelas. Bikin batang? Iya, maksudnya Oke. bikin batang utama. Bikin Batang utama itu kan harusnya alurnya juga jelas mas. Misalnya ini. Cabang pertama, Ya, kedua. betul mas. Ini bodinya kan agak informal, Meliuk, meliuk ya. mas ya. Atasnya pun juga saya bikin ada liukannya sedikit. Oke. Begitu pula kita bikin percabangannya mas. Cara simpelnya kalau saya bikin perantingan itu kita bikin cabang pertama seolah-olah kita bikin satu pohon. Jadi cabang pertama itu kita press pakai 2 cabang tadi mas Is. Yang satu untuk cabang pertama, anggap saja yang saya ngomongin ini pohon ya. Padahal kita ngomongin cabang. Anggap aja yang udah dipres tadi pakai 2 cabang. Contohnya seperti ini mas. Anggap aja ini cabang ini tuh satu pohon. Oke, ini udah pecah jadi 2 anak cabang. Iya mas. Kita pakai 2 anak cabang saya kemarin. Ini anggap aja ini tuh cabang pertama. Anggap aja ini tuh pohon ya mas. Ini cabang pertama. Ini cabang keduanya. Ini terusan bodinya. Andai kata kita potong sini, kita tanam itu jadi satu pohon. Jadi satu pohon utuh Iya. ya, yang udah ada cabang pertama, Iya, kedua, betul, ketiga Mas. gitu. Jadi menurut saya cara simpel seperti itu bikin kita tuh memudahkan mas. Berarti prinsipnya bikin percabangan itu sama dengan bikin pohon Iya. ke atas ya. Betul. Ya. Itu menurut saya kan kenapa saya bilang cara simpel. Otomatis kita mengatur anak cabang, ranting, anak ranting itu kan sama kayak kita bikin cabang ini zigzag mas. Kita bikin rantingnya pun anak cabangnya pun zigzag. Oke. Nanti ketika si cabang ini kita potong, kita Kemudian tanam, diberdiriin. kita berdiriin, kita tanam itu udah kayak Kelihatan satu keutuhan pohon. Satu pohon. Nah, udah gitu. ada cabang-cabang. Iya, Oke. prinsipnya kayak gitu Berarti aja. kesimpulannya gini Mas Ben. Berarti kita kan bikin pohon, nanti ada cabang, Iya. ya, ada cabang 1, 2, 3 dan seterusnya. Iya. Nah, ketika kita bikin cabang, nanti kita bikin anak cabang, ranting sama Betul. seperti kita bikin pohon berdiri, tapi kalau cabang ini kan dia Posisinya tidur. Nah, Oke, gitu aja. Mungkin gampangnya gitu ya. Iya, gampangnya gitu Mas Is. Oke. Kalau saya pakai prinsip itu lebih enak itu Mas. Iya, iya, iya. Jadi sama aja bikin ke atas sama Cuman kita posisinya tidur. bikin ke samping Iya, misalnya. biasanya ke Oke, samping Iya, gitu. iya, iya, iya. Oke. Nah, untuk merapatkan sendiri Mas Ben, main cutting aja atau Iya. gimana untuk waru misalnya? Jadi kalau saya itu
untuk merapatkan tetap saya cutting, tapi jangan asal cutting. Kita mau cutting itu lihat kesehatan si ranting dulu mas. Misalnya nih mas, kita mau bikin posisi ranting itu dia udah dicucu ranting. Kita kan berarti tahapannya mau pecah ke cicit. Ketika si ranting ini nggak sehat, mau kita press, itu nanti melorot banyak yang tumbuh di ketiak mas. Malah di bawah, Dia jadi cucu terus karena dia posisinya nggak sehat. Tapi kalau dia posisi ranting sehat, kita press pecah mas, itulah muncul jadi cicit ranting. Jadi jangan asal press, tapi lihat pohon itu sehat nggak rantingnya yang mau kita potong. Oke, Ya berarti itu karena fatal menurut saya mas. berarti prinsipnya harus sehat itu ya. Ya, kalau menurut saya pohon yang mau kita kerjakan, pastikan pohon itu sehat dulu. Oke. Kalau pohon belum subur, belum sehat, jangan dieksekusi. Nah, Mas Ben, ini ada pendapat bahwa untuk mengecilkan daun bonsai misalnya itu katanya nutrisinya dikurangi, penyiramannya dikurangi, itu gimana menurut Mas Ben? Kalau saya terus terang kurang setuju mas. Karena ketika pohon itu yang kita omongin tadi, ranting kita potong, ketika ranting itu nggak sehat, dia itu melorot banyak mas. Malah mati ranting. Mati ranting karena apa? Pohonnya nggak sehat. Coba ketika pohonnya sehat subur, kita eksekusi, kita mau bikin rapet enak mas. Karena ranting yang kita press posisinya subur, Oke. dia nggak banyak melorot mas. Iya. Itu kan bisa di logika mas menurut saya. Jadi kalau saya tetap pakai cara pohon kita suburkan, nanti banyak cara untuk bikin rapet. Oke. Dan prinsip saya jangan pernah ngejar daun pengen kecil mas. Karena daun kecil itu kan tetap seiring otomatis seiring si ranting ini rapet toh mas. Iya, jadi nggak perlu dikejar, Iya. jangan malah dikurangi nutrisinya ya. Iya, Seharusnya jangan, Mas. ditambah sebanyak-banyaknya. Iya biar pohon itu sehat, Sehat. ketika kita eksekusi nggak banyak resiko mati ranting mas. Begitu. Iya, iya Nah mas. ini kan on drop, ini dipasang sebelum di ground atau di pot, pernah di pot dulu baru dipasang di batu atau gimana? Oh enggak mas, ini saya stek saya ambil akarnya kan jelek mas. Udah kebetulan Nah, udah jelek saya naikin ke batu, lalu saya ground. dibungkus ya? Dibungkus, saya casing dulu mas. Ini sebenarnya pohon ini masih ada kekurangannya mas Is. Gimana itu mas? Akarnya ini kurang banyak mas. Harusnya ini akar ini saya potong sini mas. Tapi bertahap saya potongnya mas. Saya potong, kita Dibungkus lagi? bungkus lagi. Tujuan saya potong itu biar akar kan keluar banyak mas, pecah Oke, ya. biar pecah akarnya. Pecah. Nah itu nanti biar akar itu bisa mencengkeram. Iya. Ini kan kurang, menurut Lebih saya banyak kurang akarnya. sempurna tuh mas. Akarnya itu nggak mencengkeram utuh itu loh mas. Istilahnya dia itu kurang kokoh di batu ini. Oke, berarti masih bisa dikoreksi di situ. Masih bisa. Berarti yang ini udah berapa lama di pot mas? Ini tertua di sini mas Oh iya, warungnya. termasuk Daripada yang awal. besar tadi, Oke. lebih tua ini mas. Ini 5 tahun lebih mas. 5 tahun ya. Ini lebih 5 tahun. Di groundnya 1 tahunan? Ini di ground cuma setahun. Ini lama di pot mas daripada Lama di di pot. ground. Iya. Oke Mas Ben, ini kita anggap termasuk udah mateng, udah sampai anak ranting, ada cucu ranting. Iya. Nah untuk perawatan bonsai yang udah mateng Mas Ben, biasanya apa aja yang dilakukan? Apa rajin di pruning atau Iya di mas, cutting? kalau saya yang paling sulit itu sebenarnya kan mempertahankan top perform sebuah bonsai yang sudah matang. Yang sudah matang. Ya, jadi perawatannya kalau saya yang jelas ganti media itu harus jangan telat mas, biar nutrisinya kan kejaga terus mas. Iya. Setelah itu ranting-ranting yang di bawah, ketutupan daun yang di atas, kita harus sering pruning di atas yang kita Sering omongin pruning, tadi ya, mas. oke. Oh. Jadi intinya itu mempertahankan top perform pohon di pot itu sebenarnya lebih sulit mas. Lebih sulit. Iya, yang penting kita lihat kondisi pohon terus, daun tua apa enggak, kondisi kesuburan apa enggak. Ketika daun tua kita pruning, ketika si pohon ini enggak subur, medianya kita ganti. Jadi gitu mas. Itu aja sih mas, saya perawatannya mas. Oke, terakhir Mas Ben. Oke, Mas. Nah ini juga termasuk dijual atau masih mau disimpan lebih lama? Dijual mas Is, saya cuman petani mas. Buat beli kursinya udah bodol ini mas. Ya. Oke. Nah misalnya nanti ada teman-teman yang minat atau tertarik dengan bonsai, bahan bonsai di ground juga sepertinya masih banyak. Ya. Ada nomor WA yang bisa dihubungi Mas? Ada mas, 08 999 666 014. Oke. Jangan
lupa follow akun Instagram saya yang baru ya Mas. Apa Instagramnya Mas? Instagramnya Mas Ben Bonsai Mas. Hmm. Iya gitu. Sama Facebooknya? Mas Ben. Mas Facebooknya. Ben di Ya. Facebook. Oke, terima kasih banyak Mas Ben Sama-sama udah Mas sharing-sharing. Is.